Xian mengikuti Yang Lao, saat keduanya menuju ke sebuah lembah di antara dua gunung suci. Ketika masih beberapa mil jauhnya, Xian samar-samar merasakan gelombang kesadaran yang ganas dan jahat dari lembah tersebut. Di atas lembah, energi iblis yang sangat kuat dan energi gelap dunia bawah datang melalui awan nila dan hitam yang tebal. Dua rasa yang sama sekali berbeda berkumpul bersama dan keduanya tampak berasal dari seekor monster. Melolong. Seolah-olah merasakan seseorang mendekat, sebuah raungan keras yang dapat mengguncang langit dan bumi tiba-tiba terdengar dari lembah tersebut. Tepat saat raungan itu keluar, berbagai binatang iblis tawanan di lembah terdekat bersujud di tanah secara berurutan, mereka tampak sangat takut dan tidak berani untuk berdiri tegak. Sungguh makhluk yang ganas. Yang Lao berbisik dengan wajah tak berdaya, sangat melelahkan hanya untuk memelihara binatang iblis ini. Hanya dalam waktu 1,5 tahun, binatang iblis ini telah memakan hampir 100 binatang iblis tingkat 3 dan tingkat 4. Jika kita tidak memiliki sumber daya keuangan yang melimpah, kita hampir tidak mampu untuk memeliharanya. Xian terperanjat. Bahkan di Laut Kiara, binatang iblis tingkat 3 dan tingkat 4 dianggap berharga. Namun, makhluk ini mampu melahap begitu banyak binatang iblis tingkat tinggi hanya dalam waktu 1,5 tahun. Dari situ saja, dapat dibayangkan betapa ganasnya binatang iblis ini. Pasti tidak mudah untuk menghadapinya. Raungannya bahkan membuat naga berkepala dua milik Yang Mu ragu-ragu dan tetap stagnan dengan rasa takut yang nyata. Naga berkepala dua adalah binatang iblis tingkat 6. Di keluarga Yan, binatang iblis pada tingkat ini sudah cukup sulit untuk dijinakkan. Karena mereka bahkan lebih ganas dari kelelawar darah Qian. Di masa lalu, hanya raungan dari naga berkepala dua ini akan membuat semua binatang iblis di sekitarnya menggigil. Tidak disangka akan ada binatang iblis yang bisa membuat naga berkepala dua menghentikan gerakannya. Yang Mu harus turun dari naga berkepala dua miliknya, dan dia tersenyum pahit kepada Xian. Yan kecil, seperti yang kau lihat, makhluk itu jauh lebih sulit untuk dihadapi. Aduh, aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan kakekku. Membiarkanmu menjinakkannya benar-benar lelucon. Bahkan aku gemetar ketakutan saat bertemu makhluk itu. Xian menjadi lebih terkejut. Ayo pergi, jangan biarkan makhluk itu memandang rendah kita. Yang Lao berkata sambil mencibir, karena kita, keluarga Yan, dapat menekannya, kita pasti punya cara untuk menghadapinya. Kita telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuknya. Mereka harus dibayar kembali tanpa ragu. Xian sedikit mengangguk dengan wajah dingin dan berkata, aku benar-benar menantikannya. Hati-hati dengannya, kalau tidak, alih-alih menjinakkannya, kau malah akan dimangsanya. Wajah kecil Yang Meng penuh dengan kekhawatiran, itu benar-benar bukan hal yang bisa dianggap remeh. Kau harus berhati-hati, kalau tidak, kau mungkin akan dimakan oleh kecerobohanmu. Terakhir kali aku begitu takut dengan auranya yang kuat hingga aku tidak bisa bergerak, bahkan saat aku tidak berada di dekatnya. Melolong. Di lembah, raungan binatang iblis itu bergema lagi. Binatang itu tampak sangat tidak senang dengan kedatangan manusia. Begitu mencium bau manusia, ia langsung menunjukkan sisi buasnya. Selama prajurit biasa mendengar raungannya yang ganas, kebanyakan dari mereka akan gemetar ketakutan dan menjadi takut untuk mendekat. Bahkan Xian mengerutkan kening dan menahan napas. Ia tidak berani lengah. Mengikuti Yang Lao, Xian tiba di tempat di antara dua gunung. Tanah dipenuhi dengan tulang-tulang besar. Itu jelas tulang-tulang binatang iblis. Di lembah, tanah penuh dengan tulang. Sekilas, seperti lautan tulang, menggetarkan hati. Krak, sambil menginjak tulang-tulang, dan mendengarkan suara retakan tulang, Xian merasa merinding. Energi iblis yang kuat dan energi gelap memenuhi langit di atas lembah. Di tengah energi gelap dan energi iblis berwarna biru kehijauan, sesosok binatang iblis yang memamerkan taringnya, mengacungkan cakarnya dan berteriak ke langit dapat terlihat sebagian. Tubuhnya diikat oleh rantai hitam setebal sekitar 12 lengan, yang terhubung dengan dua gunung. Setiap kali binatang iblis itu bergoyang dan meronta, suara benturan logam yang keras akan keluar dari rantai besi. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Binatang iblis itu menelan ludah dan meludah ke langit. Dan energi iblis yang kuat dan energi gelap di langit tiba-tiba menghilang di tubuhnya seperti spons yang menyerap air. Setelah itu, sesosok samar tiba-tiba terungkap dari tulang-tulang itu.
Xian memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Ini adalah binatang iblis besar seperti naga dan ular piton. Ia memiliki tubuh sepanjang 10 meter, sayap tanpa otot, dan perut penuh sisik. Tubuhnya ditutupi duri-duri hitam ganas sepanjang lengan, yang memancarkan cahaya hitam. Dua cakarnya yang besar memancarkan cahaya tajam, tampaknya mampu menghancurkan benteng pertahanan yang tak terkalahkan. Cakar. Cakarnya menghantam tanah berbatu yang keras dan membombardir gua-gua yang dalam satu persatu. Setiap kali serangan menghantam, ledakan besar dapat terdengar dari lembah. Yang paling mengerikan adalah kepala binatang iblis itu. Itu hanya wajah hantu yang mengerikan. Cahaya hijau haus darah dipancarkan dari matanya yang seperti lonceng tembaga. Pada fitur umum iblis, ada juga duri hitam. Mereka seperti pedang tajam yang tertancap di wajahnya. Binatang iblis bertubuh 10 meter seperti naga atau ular piton itu, memiliki wajah hantu yang ganas. Bahkan pada pandangan pertama, binatang itu akan membuat orang gemetar ketakutan. Menyadari seseorang mendekat, binatang itu tiba-tiba mengamuk lagi. Energi ganas yang sangat kuat menyebar seperti badai pada porosnya sendiri. Energi ganas itu seperti zat yang terwujud, yang membuat jiwa manusia manapun gemetar. Di setiap tempat energi ganas itu tiba, tulang-tulang di dekatnya akan meledak. Baik Yang Mu maupun Yang Meng tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah beberapa langkah. Xian menggunakan kesadaran jiwa dan laut kesadarannya yang baru disempurnakan untuk menahan energi ganas dari binatang iblis itu. Akhirnya, dia berhasil berdiri terpaku di tempatnya alih-alih melangkah mundur karena takut. Yang Lao menatap Xian dengan wajah terkejut. Sejak binatang iblis itu ada di sini, banyak prajurit dari keluarga yang mengalami betapa ganasnya binatang itu. Hampir setiap prajurit baru yang tiba di sini akan ketakutan olehnya. Dengan ketakutan di seluruh wajah mereka, mereka secara tidak sadar akan melangkah mundur dan bahkan tidak dapat menatap matanya. Baik Yang Mu maupun Yang Meng adalah prajurit alam bumi. Namun, sekali lagi, di bawah amukan binatang iblis itu, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, Xian berdiri tak bergerak. Itu tidak normal. Xian baru berada di alam bencana. Apa yang membuatnya tetap tak bergerak di bawah energi ganas dan tatapan menakutkan dari binatang iblis itu? Yang Lao tidak dapat mengetahuinya dan semakin merasa bahwa apa yang dikatakan Raja Yang King itu benar. Laut kesadaran Xian melambai di bawah serangan energi ganas dari binatang iblis itu. Kesadaran itu diam-diam menyebar satu demi satu untuk menahan serangan energi itu dengan kekuatan kesadaran jiwa. Melihat Yang Mu dan Yang Meng mundur beberapa langkah, dia diam-diam merasa terkejut dan juga sedikit gembira. Xian menyadari bahwa itu sepenuhnya karena dia berhasil memurnikan laut kesadaran yang menjauhkannya dari rasa takut. Laut kesadaran memiliki banyak efek magis. Salah satu efek yang paling sederhana adalah bersandar pada kekuatan kesadaran jiwa dan menahan goncangan jiwa yang disebabkan oleh energi ganas. Meskipun Yang Mu dan Yang Meng adalah prajurit alam bumi, mereka belum memurnikan laut kesadaran. Jadi menghadapi energi ganas dari binatang iblis itu, mereka tidak bisa membela diri dengan kesadaran jiwa. Saat jiwa mereka terekspos, pikiran dan kesadaran mereka menjadi takut, yang membuat mereka melangkah mundur. Apa-apaan itu? Sambil menarik napas dalam-dalam, Xian bertanya dengan suara rendah. Binatang hantu. Yang Lao merenung sejenak dan menjelaskan, konon katanya itu adalah gabungan dari hantu langit dari dunia bawah dan naga binatang dari daerah iblis. Mereka berdua adalah binatang iblis tingkat 8. Baik di dunia bawah maupun di daerah iblis, keduanya terkenal. Baik penghuni kegelapan maupun penghuni iblis tidak berdaya di hadapan mereka. Binatang hantu ini ditemukan di tempat ajaib di daerah iblis keempat oleh kakek buyutmu. Itu baru seekor anak singa berusia beberapa ratus tahun. Namun, itu sudah menjadi binatang iblis tingkat 6. Menurut perkataan kakek buyutmu, makhluk jelek itu adalah gabungan dari dua binatang iblis tingkat 8, dengan kapasitas evolusi yang tidak terbatas. Konon jika ada kesempatan, ia setidaknya dapat berevolusi ke tingkat 9 di masa mendatang. Dan dengan bantuan harta karun dan benda ajaib lainnya, ia bahkan dapat menjadi binatang iblis tingkat 10. Xian tercengang. Biasanya binatang iblis yang dapat berevolusi tanpa henti sangat agresif. Yang dapat berevolusi menjadi binatang iblis tingkat 9 jarang ditemukan.
Dan yang mampu berevolusi menjadi binatang iblis tingkat 10 hampir hanya terdengar dalam legenda. Sangat sedikit orang yang pernah bertemu mereka. Binatang hantu tidak hanya memiliki kemampuan evolusi terus-menerus, tetapi juga bisa menjadi binatang iblis tingkat 9. Terlebih lagi, ia memiliki kesempatan untuk menjadi binatang iblis berdaulat di tingkat 10. Xian belum pernah bertemu binatang iblis di tingkat ini sebelumnya, bahkan tidak pernah mendengarnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana hantu langit dari dunia bawah bisa muncul di daerah iblis keempat dan melahirkan binatang hantu dengan naga binatang dari daerah iblis. Yang Lao menggelengkan kepalanya, bahkan kakek buyutmu tidak dapat mengetahui bagaimana hantu langit bisa muncul di daerah iblis. Dan lebih sulit untuk mengetahui mengapa hantu langit bisa bersetubuh dengan naga binatang. Nama hantu binatang diberikan oleh kakek buyutmu. Itu adalah hal yang belum pernah muncul di masa lalu dan seharusnya menjadi keingintahuan paling langka di alam. Lalu bagaimana kita bisa menjinakkannya? Xian bergumam. Yang Lao tercengang. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, jangan tanya aku tentang ini. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Kakek buyutmu membawanya kembali ke Pulau Abadi dan secara pribadi mengikatnya dengan 12 rantai emas. Dia meminta kita untuk mengirim seekor binatang iblis tingkat 3 atau 4 untuk memberinya makan setiap 7 hari. Dan dia berkata bahwa kaulah yang harus menjinakkan hantu binatang saat kau datang ke Pulau Abadi. Aku, Xian tercengang, kakek buyutku benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Baiklah, Yang Lao mengangguk dengan wajah aneh, kami semua tidak berpikir kau memiliki kemampuan untuk menjinakkan hantu binatang. Tapi kakek buyutmu berkata bahwa hanya kau yang akan memiliki karma dengan hantu binatang. Aku tidak tahu apa dasar kakek buyutmu, tetapi dia memerintahkan agar hanya kau yang boleh menjinakkan bis ghost. Tak seorang pun dari kita dapat memahami pikirannya. Kakek buyut pasti bingung. Yang Meng menjulurkan lidahnya dengan manis, kakak Yan belum pernah bertemu dengannya. Dan dia tidak punya pengalaman menjinakkan binatang iblis lainnya, jadi mustahil baginya untuk menjinakkannya. Lupakan saja, Yang Lao berpikir sejenak dan berkata kepada Xian, tetaplah di sini dan cobalah untuk menjinakkannya. Baiklah, ingatlah untuk selalu menjaga jarak 100 meter, 100 meter adalah jangkauan serangan fisiknya. Karena kakek buyutmu mengatakan itu, dia pasti punya alasannya sendiri. Meskipun aku punya banyak metode untuk menjinakkan binatang iblis, tetapi tidak ada yang cocok untuk yang satu ini. Kakek buyutmu juga memerintahkanku untuk tidak menunjukkan kepadamu keterampilan apapun dalam menjinakkan binatang iblis. Setelah Yang Lao selesai, dia pergi bersama Yang Meng dan Yang Mu, meninggalkan Xian yang khawatir sendirian memikirkan cara menjinakkan hantu binatang. Di dalam lembah, Xian menghadapi hantu iblis sendirian, dan tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Binatang iblis, seperti hantu iblis, adalah heteroseksual. Sebagian tubuhnya telah disegel oleh Raja Yang King, jadi ia hanya bisa menyerang dalam jarak 100 meter. Jarak 100 meter adalah area berbahaya selain hantu iblis. Begitu seseorang mendekatinya, hantu iblis akan menyerang dengan ganas. Xian mencoba berbagai cara untuk mendekati batas 100 meter selama 3 hari terakhir. Setiap kali ia memasuki area terlarang sejauh 100 meter, hantu iblis ini akan menjadi ganas. Apinya yang mengerikan hampir menghancurkan Xian. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan hantu iblis. Ia juga mencoba melepaskan kesadaran jiwanya. Namun, ketika kesadaran jiwanya mencoba berkomunikasi dengan hantu iblis, ia diliputi oleh apinya yang mengerikan. Hari ini, Xian mencoba berkomunikasi dengan hantu iblis lagi. Namun ketika ia mulai memadatkan kesadaran jiwanya, keluarlah aura tidak sabar yang menjengkelkan dari hantu iblis. Dengan hantu iblis sebagai pusatnya, gelombang aura jahat yang ganas dilepaskan ke seluruh lembah. Gelombang aura ganas itu membuat tulang-tulang di tanah berterbangan ke arah Xian seperti pedang tajam. Untungnya, Xian mundur tepat waktu dan berhasil lolos dari serangan dahsyat ini. Xian merasa agak lemah. Campuran hantu dan iblis ini memang sangat menakutkan. Tidak hanya ganas, tetapi juga sangat ofensif. Dan selalu penuh energi. Tidak pernah berhenti, selalu menatapnya. Sebelum pergi, jika Yang Lao tidak memberitahu dia bahwa Raja Yang King pernah mengatakan ini, hantu iblis sangat dekat dengannya, Xian pasti hampir menyerah.
Alih-alih pergi, Si Yan memilih untuk percaya pada kekuatan misterius Raja Yang King dan terus mencari cara untuk berkomunikasi dengan hantu iblis. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah bulan pun berlalu. Selama setengah bulan ini, Si Yan tidak terburu-buru untuk mendekati hantu iblis, dan menjaga jarak aman dari hantu iblis. Dia tidak begitu ingin mendapatkan pengakuan dari hantu iblis. Di lembah, dia duduk untuk memahami pergeseran listrik dan pergeseran hantu. Keluarga yang memang kaya dan berkuasa. Selama periode ini, semua jenis makanan lezat terus-menerus dibawa ke Si Yan. Perut Si Yan selalu terisi dengan makanan. Ginseng ribuan tahun, Polygonum multiflorum ratusan tahun, berbagai tulang dan otot binatang iblis dikirim setiap hari, yang tidak dapat ia miliki di keluarga Si. Makanan bergizi membuat Si Yan penuh darah dan daging. Meskipun Si Yan tidak berhasil menjinakkan hantu iblis, tetapi ia tercerahkan dalam mengoperasikan pergeseran listrik setelah banyak percobaan dan kesalahan. Bayangan Si Yan bergerak di lembah seperti kilat. Di antara kedua kakinya, ki mendalam meledak, memberikan dampak yang dahsyat. Tubuh Si Yan benar-benar terbang seperti kilat di lembah terus-menerus. Boom, boom, boom. Ledakan ki mendalam di kaki menghasilkan dampak yang kuat. Di bawah kekuatan dampak, Si Yan bergerak begitu cepat sehingga orang bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ho, ho, suara naga berkepala dua pelan datang dari luar lembah. Setelah beberapa saat, Yang Mu turun dari naga berkepala dua, tertawa di depan Si Yan. Xiao Yan, bagaimana? Sambil menggelengkan kepalanya, Si Yan berkata tanpa daya, aku tidak bisa menemukan terobosan. Tidak mudah untuk menjinakkan hantu iblis. Itu sudah pasti. Yang Mu mengangguk, hantu iblis ini sangat ganas, dan merupakan hibrida dari dua binatang buas yang tangguh. Ini adalah keajaiban antara langit dan bumi. Jika begitu mudah untuk mengendalikannya, kita pasti sudah menangkap orang ini sejak lama. Si Yan sama sekali tidak patah semangat, lagi pula, masih ada waktu. Aku tidak terburu-buru. Karena kakek buyut mengatakan bahwa binatang iblis dan aku memiliki sesuatu yang istimewa, dia pasti punya alasan. Kakek buyut, sambil menyebut Raja Yang King, mata Yang Mu bersinar dengan senyum enggan. Si Yan cukup sensitif, jadi dari perubahan ekspresi Yang Mu yang halus, dia menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dia mengerutkan kening pelan, apa yang terjadi? Yang Mu tersenyum sambil mendesah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Melihat Yang Mu seperti ini, Si Yan mendapat firasat buruk. Bahkan sejak dia mengenal Yang Mu, dia belum pernah melihatnya seperti ini. Di matanya, Yang Mu adalah orang yang sombong, penuh dengan kepercayaan diri yang tak terbatas, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya khawatir. Tetapi sekarang Yang Mu yang aneh ini langsung membuat Si Yan merasa tidak enak. Apa yang terjadi? Si Yan berkata dengan serius. Kakek buyut mungkin dalam masalah. Yang Mu menghela napas, 7 hari yang lalu, kami kehilangan kontak dengan kakek buyut. Paman Mo dan kakek tidak dapat menghubunginya melalui metode rahasia. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Keluarga yang kami memiliki metode rahasia untuk berkomunikasi antara dua dunia. Dia dulu membimbing kami melalui metode rahasia itu. Kami juga dapat melaporkan kepada kakek buyut tentang semua yang terjadi di Laut Kiara. Tapi sekarang, wajah Si Yan sedikit berubah, kakek buyut memiliki kekuatan seperti dewa. Karena dia pergi untuk berbicara dengan Raja Iblis Bosun sendirian, dia pasti sangat percaya diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidak tahu. Yang Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mungkin kita akan dapat menghubunginya segera. Haha, Xiao Yan, jangan khawatir, tetaplah di sini dan teruslah berusaha menjinakkan hantu iblis. Aku yakin kau bisa menemukan solusinya suatu hari nanti dan berkomunikasi dengan hantu iblis. Baiklah, aku hanya datang untuk melihatmu, tidak ada yang lain. Aku akan pergi sekarang. Yang Mu menjabat tangannya dengan santai, menaiki naga berkepala dua dan meninggalkan lembah dengan cepat. Hati Si Yan menjadi gelap, karena dia merasakan sesuatu yang salah. Namun dia percaya bahwa Raja Yang King memiliki kemampuan untuk meninggalkan wilayah iblis. Sebelum tiba di Laut Tak Berujung, dia mengenal kakek buyut nominal ini sedikit melalui deskripsi dari Xiao Hanyi dan Xia Xinyan. Dari orang-orang itu,
Xian menyadari bahwa Raja Yang Qing adalah salah satu pria paling legendaris di Laut Tak Berujung. Penampilan Raja Yang Qing kemudian juga membuktikan kecurigaan Xian. Pria sekuat itu pasti punya rencana B. Dia tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit. Dia percaya bahwa Raja Yang Qing akan baik-baik saja. Xian terus tinggal di lembah. Dia berlatih pergeseran listrik dan berpikir tentang cara berkomunikasi dengan hantu iblis. Seperti ini 2 bulan berlalu. Akhirnya, pergeseran listrik Xian berhasil. Setelah masa penebusan dosa ini, Qi mendalam di antara kedua kakinya menjadi jauh lebih kuat. Tentu saja, begitu Xian mengeluarkan pergeseran listrik, kecepatannya tiba-tiba melonjak, yang juga membuat Xian gembira. Memicu pergeseran listrik dengan sekuat tenaga, Xian berlari dengan kecepatan kilat yang 7 kali lebih cepat dari biasanya. Dia bergerak cepat di lembah seperti guntur. Hari ini, Xian berpikir lama, dan akhirnya menyadari bahwa dia bisa menggunakan pergeseran listrik di area tabu hantu iblis. Dia siap mengambil risiko untuk memastikan bahwa dia bisa mendekati hantu iblis dan mundur dengan aman. Mengambil napas dalam-dalam, Xian perlahan-lahan mengoperasikan Qi mendalam di tubuhnya dan memaksanya ke kakinya. Boom, boom, boom. Dari persimpangan kakinya terdengar ledakan dahsyat yang tiba-tiba. Ledakan itu melewati persendiannya saat dia mendengar suara dari tulang kakinya. Tiba-tiba, sesosok yang diselimuti petir bergerak menuju hantu iblis. Bersujud di lantai, hantu iblis menyipitkan mata hijaunya dan segera melihat si Yang Eting di dekatnya. Melolong, hantu iblis itu meraung, tubuhnya yang sepanjang 10 meter berdiri dengan cepat dan kekuatan jahatnya langsung meledak. Seperti gelombang, api yang ganas itu langsung menutupi area seluas 100 meter. Tubuh besar hantu iblis itu bergerak, cakar dan duri-durinya bersinar aneh. Energi gelap dan energi iblis keluar darinya dan menyebar langsung hingga menutupi seluruh area. Di area terlarang hantu iblis, Xian tenggelam ke dalam lumpur dan diselimuti oleh api hantu iblis secara menyeluruh. Api ganas yang luar biasa seperti zat menutupi tubuhnya yang hampir menenggelamkan Xian. Ada apa? Tiba-tiba Ice Cold Flame mengirimkan pesan, binatang iblis ini sangat kuat hingga dapat mengendalikan energi gelap dan energi iblis, sungguh mengerikan. Ice Cold Flame di dalam Blood Vein Ring menyadari energi mengerikan itu, jadi ia berbicara sendiri kepada Xian. Menghadapi tekanan api yang ganas itu, tubuh Xian seperti terpenjara langsung dan ia tidak bisa bergerak. Api dari Demon Ghost membentuk serangan jiwa dan langsung menuju kepala Xian. Lautan kesadaran mengaduk gelombang dan gumpalan kesadaran jiwa dilepaskan darinya. Dalam sekejap, mereka membentuk lapisan kesadaran jiwa dan mencoba menahan serangan ganas Demon Ghost. Xian terkejut betapa sulitnya meninggalkan area ini. Bravo! Dari dalam ring, terdengar suara terkejut Ice Cold Flame, binatang monster ini memiliki potensi, aku belum pernah melihat kekuatan sebesar itu sebelumnya. Bagaimana kau bisa mendapatkan orang ini? Xian berusaha keras untuk menahan serangan jiwa dari Demon Ghost. Itu sangat menuntut. Tubuhnya jatuh seperti gunung yang runtuh dalam kegelapan dan energi iblis. Dia berada 50 meter jauhnya dari hantu iblis. Hantu iblis tidak pernah menyerang secara fisik, tetapi auranya yang ganas membuat Xian menggigil. Dia seperti daun di tengah badai dan bisa hancur kapan saja. Apa? Api sedingin es itu berteriak lagi. Tampaknya telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba berteriak kaget, cincin pembuluh darah melepaskanku. Dia ingin aku membantumu. Saat berikutnya, Xian tiba-tiba merasakan napas yang sangat dingin mengalir ke dalam cincin pembuluh darah. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuh Xian membeku seperti patung es. Kekuatan api sedingin es langsung menyelimuti tubuhnya. Serangan ganas hantu iblis tidak dapat mengalahkan Xian di bawah campur tangan api sedingin es. Xian merasa sedikit lega. Melolong, hantu iblis bergerak tiba-tiba. Diiringi dengan raungan, rantai keluar dengan suara keras. Xian melihat tubuh besar hantu iblis jatuh lurus ke arahnya seperti awan gelap. Ada awan gelap di langit. Wajah, hebat. Ada semacam desakan dalam suara Ice Cold Flame, hati-hati. Pergi sekarang juga. Orang ini tidak punya emosi, hanya pembunuh yang kejam. Dia akan menghancurkan segalanya, setiap jiwa. Dia bukan binatang iblis biasa. Xian terkejut.
Tanpa ragu, dia memicu semua energinya dan menggerakkan ki mendalamnya ke kakinya, memicu petir. Kilatan petir melintasi lembah. Petir itu mendarat 100 meter di luar Demon Ghost. Melolong, melolong, melolong. Demon Ghost berteriak dengan gila, sementara mata hijaunya yang ganas menatap Xian. Karena dibatasi oleh 12 rantai, dia berdiri hanya 20 meter jauhnya di depan Xian. Suara gemuruh datang dari dua gunung ilahi, 12 rantai yang menghubungkannya diregangkan. Itu hanyalah binatang iblis tingkat 6, tetapi kekuatannya mengguncang bumi. Bernapas perlahan, Xian tampak tenang. Saat dia menyeringai pada Demon Ghost, "Yah, kamu cukup jahat." Dia tidak mengira bahwa dia akan ditahan oleh Demon Ghost begitu dia mendekatinya. Jika Ice Cold Flame tidak datang menyelamatkannya, dia bisa saja dibunuh oleh Demon Ghost. Kegagalan lagi, binatang iblis ini sangat istimewa. Dari dalam Blood Vein Ring, suara Ice Cold Flame terdengar, sementara itu, aura Ice Cold Flame semakin melemah. Dan Blood Vein Ring kembali menahan Ice Cold Flame. Konon katanya itu hasil perkawinan silang antara Sky Ghost dari Dark Area dan Demon Dragon dari Demon Area. Xian menceritakan kisah tentang Demon Ghost kepada Ice Cold Flame. Menurut kakek buyutku, binatang iblis ini seharusnya tidak ada. Karena Dark Area dan Demon Area tidak terhubung. Demon Ghost ini berasal dari sihir. Dihasilkan oleh Sky Ghost dari Dark Area dan Demon Dragon dari Demon Area. Ice Cold Flame terkejut, "Apa kau yakin?" Dia memang mengatakannya. Ice Cold Flame terdiam. Setelah waktu yang lama, suara Ice Cold Flame terdengar lagi, "Kau mendapat masalah besar." Ekspresi Xian berubah saat dia bertanya, apa maksudnya? Dia tahu meskipun Ice Cold Flame bukan manusia, ia lebih tahu daripada kebanyakan ahli tentang dunia ini. Orang ini ada di sana entah berapa tahun, memiliki banyak ingatan ahli kuno. Ia tahu banyak rahasia dari Grace Mainland, dan juga tentang Dark Area dan Demon Area. Ia pasti telah menemukan sesuatu karena ia mengatakannya. Munculnya Demon Ghost berarti seseorang yang sangat berbahaya dan kuat telah merusak jalur antara Dark Area dan Demon Area. Begitu jalur itu rusak, perisai luar angkasa tidak akan stabil, dan akan ada banyak retakan di ruang daratan Grace. Yang mana maksudnya? Berarti Dark Dweller dan Demon Dweller akan bersekutu untuk menyerang dunia ini lagi. Xian tercengang. Wilayah gelap dan Demon Dweller sudah lama iri dengan kekayaan di sini, yang cukup langka di dunia mereka. Begitu Dark Dweller dan Demon Dweller mendapatkan apa yang mereka inginkan di Grace Mainland, mereka akan berkembang dengan cepat, maka duniamu akan berada dalam masalah besar. Hantu Demon ini adalah tanda bahwa Dark Dweller dan Demon Dweller bekerja sama. Mereka akan memasuki Grace Mainland dan memulai pembantaian. Apa? Xian terkejut. Berapa umur Demon Ghost? Dikatakan ratusan tahun. Baru-baru ini, apakah ada Demon Dweller yang datang ke dunia ini dari simpul luar angkasa? Ya, itu bencana. Ice Cold Flame kini tak berdaya, butuh waktu sekitar 500 tahun untuk membuka jalur ruang angkasa antara Dark Area dan Demon Area. Dark Dweller dan Demon Dweller perlu berinvestasi besar-besaran selama 500 tahun ini, untuk menstabilkan jalur antara Dark Area dan Demon Area, lalu membuka paksa simpul ruang angkasa di Grace Mainland. Begitu beberapa Demon Dweller muncul dari simpul ruang angkasa dan jika ada Demon Dweller tingkat tinggi, berarti mereka sudah siap. Lalu apa selanjutnya? Dark Area dan dunia kita tidak terhubung melalui simpul ruang angkasa. Dark Area dan Gate of Heaven di dunia kita hanya satu arah. Kita hanya bisa memasuki Dark Area melalui Gate of Heaven, tetapi Dark Dweller tidak bisa memasuki Grace Mainland melalui Gate of Heaven. Artinya, sulit bagi Dark Dweller untuk memasuki dunia kita. Namun, begitu jalur antara Dark Area dan Demon Area terhubung, Dark Dweller bisa memasuki dunia kita melalui sambungan ruang angkasa. Lalu, dan kemudian, suatu hari nanti kau akan menemukan banyak Demon Dweller dan Dark Dweller tingkat tinggi tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada saat itu, semua prajurit di laut tak berujung akan menjadi mangsa Dark Dweller dan Demon Dweller. Mungkin dalam waktu singkat, tempat ini akan dibantai dan kau tidak akan menemukan satu manusia pun lagi. Mengapa Demon Dweller tidak memasuki dunia ini melalui gerbang surga? Ada aturan bahwa Demon Dweller alam dewa tidak dapat melewati gerbang surga.
Jika Demon Dweller alam iblis dapat dengan mudah memasuki gerbang surga, itu akan menjadi gurun sejak lama. Area iblis kedua dan ketiga disegel karena ada Demon Dweller dewa sejati yang tidak mengikuti aturan ini. Xian benar-benar terkejut dengan apa yang didengarnya. Dia tidak pernah menduga bahwa Demon Dweller begitu menakutkan. Menurut Ice Cold Flame, penghuni iblis area iblis kedua dan ketiga lebih ganas. Jadi gerbang surga dihancurkan untuk mencegah mereka. Siapa yang menciptakan gerbang surga? Prajurit alam dewa. Prajurit alam dewa. Ya, pada zaman dahulu, penghuni iblis, penghuni kegelapan, dan suku-suku lain di dunia yang berbeda hidup rukun satu sama lain. Gerbang surga ada untuk memungkinkan suku-suku berkomunikasi satu sama lain. Karena sumber daya di setiap dunia terbatas, mereka perlu bertukar materi untuk pelatihan. Pada waktu itu, ada daerah yang disebut Laut Penghubung, di mana terdapat banyak gerbang surga yang mengarah ke semua dunia. Laut Penghubung adalah pusat semua dunia dan berada di daratan kasih karunia. Namun, sejak waktu tertentu, semua suku mulai berperang. Karena gerbang surga, suku-suku yang lebih kuat dapat memasuki dunia lain dan dengan mudah membantai orang-orang di sana. Pertempuran antar suku berlangsung cepat dan mudah karena gerbang surga. Banyak suku kecil yang punah. Daratan kasih karunia, daerah iblis, dan daerah kegelapan hanyalah 3 dunia dari banyak dunia saat itu. Setelah ribuan tahun pertempuran, banyak suku menghilang. Sampai suatu hari, para ahli dari semua suku menyadari bahwa keberadaan gerbang surga itu berbahaya. Jadi mereka menetapkan segala macam aturan untuk mencegah pertempuran saat menciptakan gerbang surga. Beberapa suku kalah banyak dalam pertempuran, jadi mereka harus menghancurkan gerbang surga untuk memutus hubungan mereka dengan dunia luar. Pada zaman itu, banyak gerbang surga menghilang, dan banyak suku yang berada di luar jangkauan kita. Ada beberapa gerbang surga kemudian, tetapi semuanya memiliki segala macam aturan. Wilayah gelap adalah wilayah yang ganas. Gerbang surga mereka mencegah suku lain untuk menyerang. Dan wilayah iblis juga sangat kuat, jadi gerbang surga mereka juga menghentikan penghuni iblis alam dewa. Begitu gerbang itu rusak, akan terjadi bencana. Karena mengetahui banyak hal yang berhubungan dengan sejarah, api dingin es menceritakan semua yang diketahuinya kepada Xian. Setelah api dingin es selesai, Xian menyadari badai akan datang di laut tak berujung. Xian, Yang Lao muncul diam-diam dengan wajah serius. Setelah dia datang, dia melirik hantu iblis dan kemudian menatap Xian dalam-dalam, dan berkata tiba-tiba, hentikan saja jika kamu tidak bisa menaklukkan hantu iblis dalam sebulan. Jangan buang-buang waktumu, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Ekspresi Xian berubah, apa yang terjadi? Tidak peduli di Laut Kiara atau Laut Tanpa Akhir, keluarga yang adalah kekuatan terbesar. Dan Pulau Abadi adalah rumah mereka, bersama dengan pegunungan ilahi di sini. Bencana macam apa yang membuat keluarga yang meninggalkan Pulau Abadi? 3 hari yang lalu, bayangan tulang Raja Iblis Bosun muncul di berbagai daerah. Dia berkata kakek buyutmu terjebak di bawah, formasi segel iblis di daerah iblis keempat. Bahkan jika dia memiliki harta abadi, dia akan tetap disiksa sampai mati. Yang Lao tampak kaku. Apa? Bosun pulih. Xian ketakutan. Pola segel iblis itu bukan dari Raja Iblis Bosun, tetapi Raja Iblis lain Qian. Bosun dan Qian menjadi sekutu. Yang Lao tampak khawatir. Penghuni iblis menyerbu dunia ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xian menenangkan dirinya. Penghuni iblis belum tiba. Yang Lao menggelengkan kepalanya, tetapi kekuatan besar di daerah laut lain berlayar menuju Laut Kiara secara diam-diam. Penghuni iblis yang selamat menemukan kepala kekuatan besar itu dan membuat beberapa perjanjian dengan mereka untuk bertukar materi dengan dunia ini, dengan syarat membantai keluarga yang. Saya baru saja mendapat beberapa informasi tentang gerbang surga kuno. Ekspresi Xian tampak muram, saat dia menjelaskan semua informasi yang dia dapatkan dari Ice Cold Flame kepada Yang Lao. Informasi yang diketahui Ice Cold Flame sudah sangat lama. Cukup lama sehingga bahkan beberapa prajurit sekarang hampir tidak dapat melihatnya di situs kuno. Bahkan Yang Lao belum pernah mendengar informasi yang disampaikan oleh Ice Cold Flame ini. Ketika Xian menjelaskan situasinya, Yang Lao sangat terkejut dan terdiam cukup lama. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini?
Bisakah kamu memastikan apakah itu benar atau tidak? Yang Lao menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi serius. Dari Ice Cold Flame, Xian mengangguk. Dalam hidupnya yang panjang, dia pernah melakukan banyak kontak dengan banyak master alam dewa dari zaman kuno. Informasi ini berasal dari ingatan para master alam dewa tersebut. Saya pikir, tidak akan ada kesalahan. Di daerah iblis keempat, dua Raja Iblis Qian dan Bosun, tampaknya selalu tidak bersahabat satu sama lain. Jika informasimu benar, maka kedua Raja Iblis ini mungkin telah merencanakan melawan keluarga yang kita selama berabad-abad. Jika lorong yang menghubungkan dunia bawah dan daerah iblis benar-benar membutuhkan ratusan tahun untuk terhubung, maka kedua Raja Iblis ini mungkin mulai merencanakan secara diam-diam melawan kita ratusan tahun yang lalu. Cahaya berkilat di mata Yang Lao. Kalau begitu, Bosun datang untuk menangkap Xiao Hanyi, motifnya pasti untuk memaksa kakek buyutmu mencarinya sendirian. Kemudian dia bekerja sama dengan Qian, dan menggunakan formasi segel iblis untuk berurusan dengan kakek buyutmu. Untuk berurusan dengan keluarga yang kita, kedua Raja Iblis ini pasti merencanakan dengan sengaja. Bahkan kamu, tidak tahu tentang situasi hubungan antara dunia bawah dan daerah iblis. Xian tercengang. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Lao berkata, mungkin terakhir kali para penghuni iblis dan penghuni kegelapan bekerja sama sudah terlalu lama. Sejauh ini tidak ada yang tahu rahasia ini. Aku tidak tahu, para pemimpin pasukan lainnya di Laut Tak Berujung, seharusnya juga tidak tahu. Masalah ini terlalu merepotkan sekarang, kurasa bahkan jika para pemimpin pasukan itu mendengar kita berbicara tentang situasi ini, mereka tidak akan mempercayainya. Sebaliknya mereka akan berpikir keluarga yang kita mencoba menipu mereka dengan sengaja. Xian terdiam, dia tahu bahwa ramalan Yang Lao mungkin menjadi kenyataan. Di hadapan perubahan besar yang mungkin melanda seluruh Laut Tak Berujung ini, dia, yang hanya berada di alam bencana, tanpa reputasi atau ketenaran, tidak dapat memberikan pengaruh sama sekali. Dia juga tahu, bahwa dia sampai sekarang, tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada keluarga Yang. Tidak apa-apa, setelah mendapatkan informasi ini, setidaknya kita tahu apa yang direncanakan oleh penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Dengan mengetahui gerakan mereka selanjutnya, sekarang kita bisa membuat persiapan lebih awal. Yang Lao menepuk bahu Xian dan menghiburnya, jangan terlalu khawatir, keluarga yang mampu bertahan di Laut Tak Berujung selama bertahun-tahun tanpa jatuh, tentu saja kita memiliki sesuatu untuk mendukung kita. Dalam skenario terburuk, kita bisa mundur sementara dari tempat ini. Ketika orang-orang itu bisa melihat situasinya, maka kita akan berjuang kembali. Kehilangan wilayah kita bukanlah masalah besar, kita akan merebutnya kembali suatu saat nanti. Xian tahu bahwa dia sedang berbicara tentang gunung ajaib di Pulau Abadi. Jangan terlalu banyak berpikir, teruslah tinggal di sini dan pikirkan cara untuk menjinakkan hantu iblis. Kakek buyutmu berkata kau bisa melakukannya, maka aku yakin kau pasti bisa. Dalam waktu ini aku akan menyiapkan rencana darurat. Ketika keadaan menjadi buruk, aku akan mengatur agar kau pergi ke tempat yang aman. Baiklah, aku akan pergi sekarang, kau harus tekun. Ingat, keluarga yang kita tidak akan jatuh. Generasimu baik-baik saja, di masa depan keluarga yang kita masih akan berdiri di Laut Tak Berujung. Kemunduran kecil ini tidak akan menjatuhkan kita. Aku mengerti. Setelah Yang Lao pergi, Xian untuk sementara berhenti mengolah pergeseran listrik. Dia menyilangkan kakinya dan duduk di lembah, hanya menatap tajam ke arah hantu iblis. Waktu hampir habis, dalam sebulan, jika dia tidak bisa menjinakkan hantu iblis, maka dia mungkin tidak akan melihat hantu iblis lagi, dan kehilangan kesempatan terakhir ini. Tahukah kau, apakah ada cara untuk menjinakkan binatang iblis ini? Xian bertanya kepada Ice Cold Flame. Untuk menjinakkan binatang iblis, biasanya kau harus memiliki kemampuan yang lebih kuat dari mereka. Hanya dengan kekuatan yang luar biasa, kau bisa mengalahkan mereka sampai mereka takut padamu dan membuat mereka patuh padamu. Ice Cold Flame datang dengan jawaban cepat, tapi, kekuatanmu jelas tidak bisa menekan hibrida binatang iblis tingkat 6 ini. Dalam situasi ini, kau hanya bisa menggunakan komunikasi jiwa. Atau jika kekuatan di tubuhmu membuat binatang iblis itu merasa mudah didekati,
membuatnya merasa seperti kamu dan dia adalah makhluk yang sama, maka dia mungkin akan menjadi dekat denganmu. Komunikasi jiwa, jenis kekuatan yang sama. Xian mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa Yang Qingdi berpikir bahwa dia ditakdirkan dengan hantu iblis ini? Mengapa dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa mendapatkan kasih sayang dari hantu iblis? Dalam semua ini, pasti ada rahasia yang tidak dia ketahui. Xian merasa seperti dia telah memahami sesuatu, tetapi memikirkannya dengan saksama. Saat ini dia hampir menggunakan setiap metode yang mungkin, tetapi hantu iblis tidak mau menurut. Apakah ada sesuatu yang belum pernah digunakannya? Jenis kekuatan yang serupa. Di dalam tubuhnya sendiri, apakah ada kekuatan yang tidak digunakan saat menjinakkan hantu iblis? Tiba-tiba sebuah cahaya berkelebat di kepalanya dan Xian tiba-tiba berdiri. Energi negatif. Mata Xian tiba-tiba berbinar saat ia menatap hantu iblis tanpa berkedip, dan tampaknya telah memahami poin penting. Selama beberapa hari ini, ia terus mencoba menggunakan komunikasi jiwa dengan hantu iblis untuk mendekatinya. Ia mencoba berbagai metode, tetapi ia tidak pernah benar-benar menggunakan energi negatif. Pada hantu iblis, selalu ada kehadiran yang kejam, haus darah, dan kejam. Ini adalah kekuatan jahat yang mutlak. Kekuatan ini jelas bukan dari jalan yang benar, sama sekali berbeda dari kehadiran makhluk lain. Di dalam hati hantu iblis, tampaknya telah dipenuhi dengan kebencian dan kehancuran terhadap orang-orang. Kehadiran jahat dan kekuatan negatif yang mengalir keluar dari meridiannya sendiri, apakah keduanya sangat mirip jenisnya? Apa yang telah kau pikirkan? Api dingin es sangat terkejut, apakah kau menemukan jalan? Xian tidak menjawab dan dengan ekspresi dingin, dia melangkah selangkah demi selangkah menuju hantu iblis. Raung, hantu iblis meraung lagi, dan aliran kekuatan ganas seperti badai tiba-tiba dilepaskan darinya ke segala arah. Di wajah hantu yang menyeramkan itu, mata jahatnya yang hijau cerah, terus mengawasi Xian. Dengan ledakan kekuatan ganas itu, kekuatan jahat yang langsung menuju jiwa, juga diam-diam menuju ke area Xian. Begitu Xian melangkah ke area terlarang, kekuatan jahat dari hantu iblis akan meledak sepenuhnya. Bung, kau akan masuk lagi. Kau harus berhati-hati kali ini, kekuatanku disegel oleh cincin bodohmu lagi. Api dingin es mengingatkannya. Xian sudah berhenti berkomunikasi dengannya. Dia melangkah ke arah hantu iblis, dan segera dia mendekati area terlarang 100 meter. Dia sudah bisa merasakan energi gelap dan energi iblis bergolak dalam api jahat. Kedua kekuatan ini, yang bukan dari dimensi ini, berkobar dalam api jahat sambil membawa serta kesadaran jiwa jahat hantu iblis. Itu seperti badai dan gelombang raksasa, yang sangat ganas dan ganas. Raungan, hantu iblis meraung lagi, ia tampaknya mengira Xian sedang menguji kesabarannya. Tubuhnya yang panjangnya 10 meter tiba-tiba berdiri dengan keras, dan rantai logam yang melilit tubuhnya mengeluarkan suara benturan keras. Xian tiba-tiba membangkitkan kekuatan negatif di meridiannya. Hanya dalam sekejap, emosi negatif seperti kekerasan, kegilaan, kebencian, dan kehancuran segera memenuhi pikiran Xian. Di dalam tubuhnya, kekuatan negatif melonjak, membentuk menjadi dingin dan jahat, sementara kabut tipis. Hantu iblis itu tiba-tiba menjadi tenang. 110 meter jauhnya, hantu iblis yang selalu mengamuk, untuk pertama kalinya jejak kebingungan muncul di mata hijau jahatnya. Ia hanya menatap Xian, dan sebenarnya tidak menggerakkan tubuhnya untuk mencoba melarikan diri dari rantai itu lagi. Mata hijau cerah yang seharusnya dipenuhi dengan pikiran membunuh yang haus darah, pada saat ini, menjadi sangat fokus. Ia tampak sedang berpikir, ragu-ragu, dan memutuskan tentang sesuatu. Tubuh Xian tidak berhenti, ia terus mengaduk kekuatan negatif untuk menyebar ke seluruh tubuhnya, dan melangkah ke area terlarang hantu iblis. Satu kaki masuk, tampaknya ada keraguan di mata hijau hantu iblis. Energi negatif yang jahat dan ganas perlahan menyebar, dan benar-benar melonjak menuju hantu iblis. Pada saat yang sama, emosi negatif yang meluap di kepalanya, dikombinasikan dengan gumpalan kesadaran jiwa, terbentuk menjadi pikiran sadar yang sangat jahat, juga terbang menuju hantu iblis pada saat yang sama. Pikiran sadar kali ini benar-benar berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Di dalamnya terkandung emosi negatif, membuat Xian hampir menjadi gila,
memberinya pikiran untuk menghancurkan segalanya dan membantai semua makhluk di dunia. Biasanya ketika pikiran-pikiran ini muncul di benak Xian tidak akan jauh dari kegilaan. Biasanya, dia akan terus menekannya, untuk mempertahankan kejernihan dalam benaknya. Namun, pada saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia terus melepaskan akal sehatnya, dan membiarkan emosi negatif itu mengambil alih. Mata Xian perlahan memerah, seolah-olah darah menetes keluar darinya. Dia tampak seperti makhluk jahat yang merangkak keluar dari kedalaman neraka dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan gila yang menghancurkan. Hantu iblis tiba-tiba menjadi sunyi. Kehadiran jahat yang mengelilinginya tiba-tiba berhenti seperti air pasang. Itu hanya menatap kosong ke arah Xian, mata hijau jahat yang seharusnya dipenuhi dengan haus darah, sebenarnya menunjukkan emosi yang menyenangkan. Xian melangkah ke arahnya dengan mata merahnya yang cerah, dan perlahan-lahan kehilangan kewarasannya. Hantu iblis hanya dengan senang hati menatapnya, semua permusuhannya benar-benar hilang sekarang. Itu tampaknya sedang menunggu, mengantisipasi sesuatu. Hu. Napas hantu iblis itu berat, dan dia tampak sedikit gembira. Tubuh besar yang awalnya berdiri, perlahan-lahan berbaring di tanah. Xian tiba di depan hantu iblis, punggungnya yang ditutupi duri-duri tajam, tiba-tiba bergetar ringan di satu area. Dapat dilihat bahwa duri-duri di area itu perlahan-lahan menyusut, dan menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Di punggung hantu iblis, tiba-tiba ada bercak tanah datar, yang dapat memuat tepat satu orang. Xian melompat dan terbang ke arah tempat itu, lalu dengan mantap menyilangkan kakinya untuk duduk. Dia menyeringai dan tertawa, kita bersama. Boom. 12 rantai yang mengikat tubuh hantu iblis, tiba-tiba hancur. Kendala yang diberikan Kaisar Yang Qing pada hantu iblis kini sepenuhnya hilang. Raungan. Hantu iblis mengeluarkan raungan riang, tubuhnya yang besar bergetar dan terbang ke langit dengan gigi yang melebar dan cakar terbuka. Ia terbang dengan gembira di lembah. Seorang manusia dan seekor binatang, mereka sangat cocok. Ketika Xian berkuda dari lembah ke istana Yang, dia cukup terkejut. Istana-istana itu penuh dengan prajurit Yang. Dilihat dari atas, istana itu seperti pasukan semut, kira-kira, mungkin ada hampir 10.000 orang. Mereka berkumpul di sebuah alun-alun yang besar. Di tengah alun-alun itu, ada sebuah susunan kuno, yang dikelilingi oleh kristal-kristal berkualitas terbaik yang berkilauan. Gelombang kiroh alami mengalir keluar dari kristal-kristal ini dan disuntikkan ke dalam susunan kuno itu, yang membuatnya tampak seperti susunan kuno itu memiliki cahaya pelangi yang melingkar di atasnya. Banyak prajurit yang dipisahkan menjadi tim-tim kecil dan mengelilingi susunan kuno itu. Yang Luo dan Mo Duanhun tampak penuh hormat, dan terus-menerus mengutak-atik kompas aneh di susunan kuno itu. Para prajurit Yang, di bawah komando keduanya, memasuki susunan kuno itu secara berurutan dan berdiri di atasnya. Setelah itu cahaya yang menyilaukan menyala dan para prajurit yang berdiri di susunan kuno itu menghilang. Susunan transmisi. Hanya dengan sekilas pandang, Xian menyadari bahwa susunan kuno itu adalah susunan ajaib yang menghubungkan dua tempat. Hanya seorang pandai besi tingkat kerajaan yang dapat membuat susunan transmisi yang rumit seperti itu. Di Laut Kiara, hanya keluarga kuat seperti keluarga yang mampu menyewa pandai besi peringkat royalti dan menghabiskan jumlah bahan yang tak terbayangkan untuk membangun benda ini. Satu demi satu, para prajurit dari keluarga yang memasuki susunan transmisi di bawah komando Yang Luo dan Mo Duanhun. Butuh satu kristal kualitas terbaik untuk memindahkan mereka ke area yang tidak diketahui. Ketika Xian tiba di sana dengan hantu iblis, itu menyebabkan keributan besar di antara orang-orang. Di bawah tekanan dari binatang hantu, binatang iblis merangkak di tanah dan tidak berani menatap mata binatang hantu. Tubuh mereka menggigil seolah-olah mereka melihat musuh alami mereka. Yang Lao melihat ke langit dan saat melihat Xian dengan binatang hantu, dia terkejut. Mo Duanhun juga dengan lembut mengangguk ke arah Xian dan tampak seperti dia terkejut dengan kemampuan Xian. Nak, bagus, sangat bagus, Yang Lao tersenyum, binatang hantu ini benar-benar memiliki hubungan denganmu. Ia sudah tinggal di Pulau Abadi untuk waktu yang lama, dan tidak pernah ada seorang pun yang bisa mendekatinya dan kau dapat menjinakkan binatang iblis yang tidak biasa ini, yang berarti surga masih peduli dengan keluarga yang kita.
Banyak prajurit yang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Yang Lao, sepertinya mereka memahami sesuatu darinya. Bagaimana situasinya sekarang? Si Yan turun dari binatang hantu dan dengan lembut menepuk-nepuk binatang hantu, tiba-tiba binatang hantu yang terus melepaskan atmosfer ganas dan jahat itu diam, berbaring malas di tanah dan tidak terus menunjukkan sisi ganasnya. Para prajurit dari keluarga lain bergerak menuju Laut Kiara, dan sebentar lagi, orang-orang itu akan muncul di sini. Wajah Yang Lao menjadi muram, berita tentang kakek buyutmu, yang terperangkap di bawah, formasi segel iblis telah menyebar ke seluruh lautan tak berujung. Setelah Bo Sun berbicara, tidak seorang pun berpikir bahwa kakek buyutmu dapat melarikan diri dari formasi segel iblis itu, jadi, mereka yang takut pada kita, keluarga Yang, memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memusnahkan keluarga Yang kita. Yang Lao menjelaskan situasinya secara singkat. Bayangan tulang Raja Iblis Bo Sun yang muncul di berbagai area telah menunjukkan bahwa kali ini Yang Qingdi pasti akan mati. Banyak penghuni iblis yang telah masuk dari titik-titik tak stabil di luar angkasa sejak lama telah sering menghubungi para kepala dari keluarga-keluarga besar, dan menjelaskan kepada mereka niat baik dari Bo Sun dan Qian. Dan mereka bahkan menunjukkan ketulusan mereka dengan mengirimkan banyak barang dan material langka, yang hanya ada di area iblis, kepada keluarga-keluarga besar itu. Qian dan Bo Sun telah berbicara untuk bergaul dengan lautan tak berujung, dengan menghubungkan kedua dunia dan bertukar material. Usulan dari kedua Raja Iblis itu membuat banyak orang gelisah dan bahan-bahan ajaib dari daerah iblis itu juga membuat banyak orang hampir tidak bisa diam. Di masa lalu, gerbang surga yang menghubungkan lautan tak berujung dan daerah iblis keempat berada di tangan Yang, hanya keluarga yang bisa melewati pintu itu untuk memasuki daerah iblis keempat dan membawa banyak bahan aneh yang tidak ada di dunia ini. Dan karena ini, sumber daya dari keluarga yang sangat luar biasa di lautan tak berujung, dan dengan keuntungan ini keluarga yang dapat berdiri kokoh dengan bangga di lautan tak berujung. Tidak ada seorang pun yang dapat mendambakan bahan-bahan dari daerah iblis, di masa lalu, yang mengendalikan gerbang, dan karena keluarga yang kuat, orang-orang itu tidak berani main-main dan hanya dapat menukar bahan-bahan itu dari keluarga yang membuat keluarga yang memperoleh banyak harta langka. Dan sekarang, Kaisar Yang Qing di penjara, Qian dan Bo Sun juga memberi mereka sebuah perjanjian yang sulit untuk ditolak oleh mereka, untuk mendapatkan material dari daerah iblis dan kekayaan yang telah dikumpulkan oleh keluarga yang selama ratusan tahun, orang-orang itu akhirnya bekerja sama dan berencana untuk menghancurkan keluarga yang dan berbagi dengan daerah iblis. Setelah memutuskan, keluarga-keluarga besar itu tidak akan ragu lagi dan mulai mengirim para ahli ke Laut Kiara. Kekuatan itu sangat kuat, negeri ajaib jahat dan keluarga Xia yang bersekutu dengan keluarga yang di masa lalu juga tiba-tiba tenang. Keluarga Xia cukup rendah hati. Xia Shenchuan sudah berbicara kepada Yang Lao sebelumnya bahwa keluarga Xia tidak akan menghadapi pasukan itu untuk keluarga Yang, dan tidak akan melakukan tindakan apapun, terlepas dari apakah keputusan mereka benar atau salah. Dan negeri ajaib jahat, tidak hanya tidak membantu keluarga Yang, tetapi mereka juga secara diam-diam menghubungi pasukan itu. Sepertinya mereka bertekad untuk membantu orang-orang itu, dan menggantikan keluarga yang di lautan yang tak berujung. Hanya dalam satu malam, keluarga yang terisolasi dan menjadi incaran banyak orang. Banyak keluarga buas mulai membuka mulut berdarah mereka, mencoba melahap keluarga yang setelah mereka menerima pesan dari Bo Sun bahwa Yang Qingdi pasti akan mati. Situasi keluarga yang telah mencapai saat yang paling berbahaya. Dalam keputusasaan, Yang Lao memulai rencana evakuasi, dengan membagi kekayaan yang telah dikumpulkan oleh keluarga Yang dan prajurit Yang ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diam-diam mentransfernya. Kalian datang tepat waktu, Yang Lao mengerutkan kening, kali ini kita perlu mengungsi, dan sekarang kita memiliki 3 area evakuasi. Yang pertama adalah area iblis, yang kedua adalah kota terpencil bawah air, dan yang terakhir adalah medan perang jurang. Kalian dapat memilih kemana kalian ingin pergi. Area iblis. Xian terkejut, bagaimana kalian ingin mengungsi ke area iblis? Jika kita memasuki area iblis kali ini, bukankah kita akan dibunuh oleh Bo Sun dan Qian? Situasi di daerah iblis berbeda dari apa yang kau pikirkan, Yang Luo tersenyum. Selama masa kritis keluarga, dia tetap tenang. Di daerah iblis keempat,
ada banyak daerah, bahkan Bosun dan Cian tidak bisa merasakan situasi di dalamnya. Daerah iblis sangat luas, jadi medan sihir semacam ini tak terhitung jumlahnya. Keluarga yang telah beroperasi di daerah iblis untuk waktu yang lama, jadi kami memahami beberapa daerah bahkan lebih baik daripada penghuni iblis. Kali ini, anggota keluarga yang memasuki daerah iblis jumlahnya mencapai 80%. Dahulu kala, kami membangun susunan topeng dengan bantuan lingkungan di sana, jadi akan sulit bagi Bosun dan Cian untuk menemukan kami. Xian terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa di daerah iblis keempat, Raja Iblis Bosun dan Cian yang memiliki kultivasi langit ketiga dari alam roh dapat dengan mudah mengetahui situasi di daerah iblis, dan sekarang, setelah mendengarkan penjelasan Yang Lao, dia tahu bahwa medan sihir di daerah iblis begitu kuat sehingga bahkan Raja Iblis Bosun dan Cian tidak dapat berbuat apa-apa. Kota terpencil bawah air adalah tempat ajaib di lautan tak berujung, para prajurit laut adalah penghuninya dan lautan adalah dunia mereka. Jika ada banyak orang laut tak berujung yang masuk ke sana, itu akan menyebabkan keributan besar dan mungkin akan ada perang dengan mereka, tetapi kita memiliki beberapa kontak dengan beberapa keluarga di sana, jadi seharusnya tidak ada masalah jika kita memasuki kota itu. Bagaimana dengan medan perang jurang? Tempat macam apa itu? Medan perang jurang berada di Laut Langit, konon awalnya itu milik dunia ini, tetapi tidak tahu mengapa itu dipisahkan dari dunia ini. Medan perang jurang sangat aneh, gerbang surga yang menghubungkan medan perang jurang selalu berubah, setiap 100 tahun, akan berubah sekali. Apa maksudmu? 300 tahun yang lalu, hanya para pejuang dari alam dasar hingga alam roh yang dapat memasuki pintu. 200 tahun yang lalu, gerbang surga berubah, para pejuang alam roh sudah tidak dapat memasukinya. 100 tahun yang lalu, gerbang surga itu berubah lagi, bahkan para pejuang alam langit tidak dapat memasukinya. Dan sekarang, bahkan para pejuang alam nirwana tidak dapat memasuki gerbang surga itu. Kali ini, hanya para pejuang alam bumi dan prajurit alam bawah bumi yang dapat memasukinya. Apa? Jadi ada batas di gerbang itu setiap 100 tahun. Benar sekali. Yang Lao mengangguk. Kali ini, kita akan terbagi menjadi 3 kelompok. Satu akan pergi ke daerah iblis, selanjutnya satu akan pergi ke kota terpencil bawah air, dan yang terakhir akan pergi ke medan perang jurang. Dengan begitu, kita dapat mencegah beberapa kerusakan. Lagi pula, jika kita fokus pada satu daerah, ada kemungkinan kita bisa dimusnahkan. Jadi dengan terbagi menjadi 3 kelompok, kita dapat meningkatkan kemungkinan retensi darah. Aku akan pergi ke medan perang jurang. Yangmu mencibir. Aku tidak hanya akan memasuki medan perang jurang, tetapi juga akan menyebarkan informasi, memberitahu orang-orang itu bahwa aku ada di dalamnya. Hehe, kali ini, para prajurit alam nirwana tidak bisa memasukinya, dan bagi keluarga-keluarga besar yang ingin memusnahkan kita, mereka harus mengirim prajurit mereka di bawah alam nirwana untuk membunuhku. Aku akan menunggu di dalam medan perang jurang, dan mereka yang berani datang untuk membunuhku, aku akan membunuh mereka semua. Aku juga akan pergi ke medan perang jurang. Xian mengangguk ringan, kurasa akan lebih menarik di sana. Para prajurit di atas alam bumi tidak bisa memasuki medan perang jurang, ini berarti bahwa para ahli yang akan dikirim oleh keluarga-keluarga itu paling banyak hanya akan berada di langit ketiga alam bumi. Xian percaya bahwa dengan kekuatannya, dia bisa menghadapi para prajurit alam bumi. Yang berarti, medan perang jurang adalah tempat yang paling cocok untuknya, yang mungkin juga merupakan tempat yang paling aman, dan juga dapat meningkatkan kekuatannya dengan membunuh prajurit dari keluarga lain. Hahaha, bagus sekali, Xiao Yanzi. Yangmu tertawa. Setelah kita sampai di sana, aku ingin melihat berapa banyak orang yang berani datang untuk membunuh kita. Semakin banyak mereka, semakin baik hasilnya. Jadi, aku bisa membunuh sebanyak yang aku mau. Medan perang jurang itu sangat misterius. Konon, itu adalah medan perang para pejuang perkasa dari zaman kuno. Di dalamnya, ada banyak penghalang dan area terlarang. Ada juga beberapa harta karun magis dan keterampilan bela diri yang tersisa dari zaman kuno. Jika kalian ingin memasukinya, kalian tidak hanya harus berhati-hati terhadap orang-orang yang ingin membunuh kalian, tetapi juga area terlarang dan susunan berbahaya di dalam medan perang jurang. Yang Luo mengerutkan kening dan berkata,
Di dalamnya, ada harta karun magis legendaris yang dapat melepaskan Tuan dari formasi segel iblis. Mo Duanhun yang diam tiba-tiba berbicara, dan menatap Si Yan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Yang Lao tampak terkejut dan agak aneh, dan juga menatap Si Yan. Apakah ada hubungannya dengan Xiao Yanzi? Yang Mu juga berseru. Yang Luo dan Mo Duanhun mengangguk.